Halo Sobat VIP, kembali lagi bersama saya Ica. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, tamu kita yaitu salah satu mahasiswa berprestasi dari VIP Undiksa. Nah, mungkin bisa langsung dari kakak perkenalan diri untuk sapa Sobat VIP yang nonton podcast pada kali ini. Oke, terima kasih Ica. Halo semuanya, Sobat VIP yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga tentu saja di Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih Ica atas kesempatannya kali ini sudah mengundang saya, terutama untuk teman-teman rekan-rekan dari VIP juga. Oke, perkenalkan nama saya Christina Madalena Setiatmoko. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Prodi PG PAUD, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Saat ini saya berada di semester 7 gitu Ica. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Lena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini nih. Meskipun di tengah kesibukannya semester 7 masih bisa menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Nah, langsung saja. Jadi kita kan tadi udah bahas. Jadi Kak Lena di sini hadir sebagai salah satu mahasiswa berprestasi di lingkungan VIP Undiksa. Nah, yang baru-baru ini telah meraih juara 1 ya. Juara 1 apa tuh, Kak? Benar. Oke, kali ini di tahun 2021 sebenarnya kalau dibilang mahasiswa berprestasi baru-baru sih, dimulai dari semester 4 lebih tepatnya Ica, ya 2019 kayak gitu. Terus saya diberikan kepercayaan oleh para dosen yang ada di PG PAUD, terutama untuk di bidang mendongeng, karena mungkin sempat beberapa kali dari tahun 2019, 2020 saya juga sempat mengikuti lomba-lomba tersebut, khususnya untuk di mendongeng. Terus akhirnya 2021 saya diminta untuk mencoba menjadi salah satu perwakilan dari PG PAUD sendiri di VIP ini untuk menjadi peserta lomba mendongeng VIP JIP 2021 kayak gitu Ica. Juara berapa tuh Kak? Juaranya juara 1, puji Tuhan ya. Jadi juara 1 berkat dari dukungan dosen-dosen semua, terus juga dari teman-teman fakultas yang mau membantu saya gitu. Bagaimana sih perasaannya kok ini sudah diduga atau tidak diduga bakal juara 1 gitu? Ya, sebenarnya kalau tanyain perasaan campur aduk ya Ica ya. Campur aduknya kenapa? Perjuangannya itu nggak gampang karena apa ya? Saya waktu itu posisinya tidak ada di dekat kampus, di area kampus di Singaraja, karena saya itu waktu itu masih di Gianyar kayak gitu Ica. Terus saya dikabarin juga via WhatsApp sama para dosen, diminta untuk menjadi salah satu peserta. Kemudian saya bingung gimana ya caranya biar saya bisa mengoptimalisasikan gitu loh kegiatan ini gitu. Ternyata awalnya tuh deg-degan, bisa nggak ya saya kayak gitu kan, pertanyaan dalam diri tuh. Akhirnya didukung banyak-banyak support dari orang-orang fakultas dan juga dari keluarga lingkungan sekitar. Oke, akhirnya memutuskan untuk ikut kayak gitu. Jadi perasaannya mendapatkan juara, sedih iya, seneng iya, campur aduk lah pokoknya kayak gitu. Pengorbanannya banyak. Iya, pengorbanannya banyak banget karena mesti bolak-balik kan, Gianyar Singaraja sampai gitu. Ngekos berapa hari gitu. Iya, sempat ngekos. Jadi ngekos di Singaraja tuh nggak per bulan atau per tahun, tapi malah per hari. Kebetulan gitu. Di kos ya. Iya, satu kos ya sama dia. Pas samping kamar kos. Iya, sekarang udah tetap di sana. Iya, sekarang akhirnya udah tetap di sana karena kan sudah semester 7 juga gitu. Harus bimbingan skripsi. Ya, bimbingan skripsi segala macam, daripada ribet mesti bolak-balik kan, mending langsung aja lah di Singaraja kayak gitu. Jadi Sobat Fit, menarik nih. Jadi mungkin untuk untuk sebagian mahasiswa tuh kebanyakan mengikuti lomba seperti PKM, lomba fotografi, videografi atau semacam lomba LKTI. Nah, sementara yang berbeda dari Kak Lena sendiri ini yaitu dia berprestasi di bidang mendongeng. Nah, dan mungkin mendongeng untuk semua orang mungkin bisa, tapi tidak semua orang itu bisa
luar biasa untuk mengoptimalkan kemampuannya untuk mendongeng sehingga bisa dijadikan salah satu salah satu prestasi untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik itu pemerintah maupun universitas lainnya di luar sana, karena mungkin apa sih lomba mendongeng hanya sekedar gitu. Orang awam taunya tuh biasanya cuma mendongeng cuma menceritakan sesuatu cerita atau dongeng kepada anak-anak gitu. Bagaimana sih ternyata tapi karena berani tampil beda ternyata punya banyak peluang di sana. Nah, sebelumnya nih dari aku sendiri nih Kak selaku host pengen tahu nih kok Kakak bisa sih tahu bahwa bakat saya di bidang dongeng. Oke, awal mula menemukan bakat mendongeng ini karena kan awalnya saya itu memang masuk ke prodi PG PAUD ya Ica. Kemudian saya tertarik dengan anak-anak. Lalu saya juga melihat nih kalau misalnya saya di PG PAUD sendiri itu banyak metode pembelajaran untuk anak usia dini kan tentunya. Saya juga sempat waktu kuliah itu di beberapa mata kuliah itu selalu diajarkan, diberikan informasi bahwa metode pembelajaran pada anak usia dini itu tidak hanya satu gitu, tapi ada banyak macamnya. Lalu saya mencari sendiri sih, saya mencoba semua metode itu karena kan dulu sempat asistensi mengajar juga, jadi langsung mengaplikasikannya gitu. Jadi untuk metode bernyanyi, ada namanya metode bernyanyi. Saya sepertinya kayaknya kurang, suara saya masih serak-serak gitu kan. Ya udah, mending metode bernyanyi enggak dulu deh gitu. Terus ada metode-metode yang lain sampai akhirnya saya menemukan yaitu metode bercerita. Mulailah saya mencari tahu apa sih gimana sih caranya bercerita kepada anak yang benar. Nah benar nih katanya Ica tadi yang sempat kita bicarakan. Kalau orang awam itu tahu metode bercerita atau menceritakan kepada anak, bisa bilang bahasa gampangnya mendongeng ya. Mendongeng itu pasti bilangnya cuma bacain cerita ya malin kundang lah yang paling sering, atau enggak bawang merah bawang putih kepada anak sebelum tidur, biasanya kayak gitu. Tapi enggak, kalau misalnya kita mempelajari lebih dalam lagi, mendongeng itu memberikan sebuah pelajaran kepada anak. Karena kan kalau kita tahu anak usia dini itu kan sistem pembelajarannya nggak sama kayak seperti kita ya. Kalau udah remaja, anak-anak SD, SD kelas 2, SD kelas 3 itu kan beda cara pengajarannya. Karena mereka tuh lebih tahu pengimplementasiannya tuh di kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh lah yang paling gampang cerita Malin Kundang ya Ica ya. Itu kan ceritanya panjang tuh. Iya. Iya bener kan. Ujung-ujungnya maknanya itu tidak boleh durhaka. Nah dari itu anak-anak tuh nggak tahu gimana sih caranya biar kita tidak durhaka terhadap orang tua. Oh ternyata dari kita pergi seperti merantau, kemudian emang harus ingat jasa-jasa orang tua kayak gitu. Jadi tidak hanya langsung maknanya saja yang diberikan. Jadi harus ada contoh-contoh implementasi di dalamnya yang sama kehidupannya dengan anak-anak sehari-hari kayak gitu. Ya mungkin jadi beberapa orang itu berpikir bahwa mendongeng itu hanyalah satu cerita fiksi atau cerita rakyat. Ya. Padahal di setiap cerita dongeng itu ada maksud tertentu untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anak, terutama untuk anak-anak yang memang yang ranahnya tuh mereka imajinasi. Jadi perlu disampaikan. Jadi kan kalau anak-anak itu kan disampaikan jangan begini, jangan begini, mungkin mereka langsung aja masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri kalau misalnya kayak gitu. Jadi harus diberikan contoh-contoh gitu. Kalau kayak dongeng kan mereka ngelakuin ini, akibatnya ini, jadi batu, dikutuk jadi batu, ini akibatnya bakal dijauhin sama orang. Nah, jadi kayak diceritakan dalam satu bentuk cerita. Ya, begitu. Terus akhirnya nemuin ternyata bakat saya di sini. Terus ngikut lah mulai nih. Sebenarnya sih sendiri-sendiri aja ya. Awalnya tuh lomba apa Kak? Lomba dari Universitas Gorontalo sepertinya yang pertama kali itu. Kemudian langsung juara. Iya, sebenarnya sih nyoba-nyoba ya Ica. Nyoba-nyoba sebenarnya nggak ada ngasih tahu kan. Sempat sih dari dulu tuh dikasih tahu sama Kaprodi PG PAUD, bilangnya kayak gini, kalau ada yang mau ikut lomba kasih tahu ke dosen ya biar kami dukung kayak gitu kan. Saya ini waktu itu saya masih mikirnya
aduh takutnya kalah tapi udah ngomong duluan kan nggak enak ya kayak gitu kan. Jadi coba-coba dulu daftar sendiri aja gitu. Terus lingkungan rumah, orang tua, terus teman-teman di rumah juga tuh support. Ternyata emang di situ teman-teman juga pada bilang, kamu tuh suka ngomong Len, kalau ngomong sama anak-anak tuh beda kayak gitu kan. Abis gitu mending coba aja, menang nggak menang ya udah nggak apa-apa gitu. Dicoba, dibuat lomba mendongengnya itu, buat naskahnya, kemudian cari tahu cara mendongeng untuk anak tuh kayak gimana. Kan kalau mendongeng untuk anak tuh nggak cuma membacakan aja ya Ica. Jadi kayak otodidak ya Kak? Otodidak. Ya nyari tahu di YouTube, terus nyari tahu dari teman-teman, beberapa pengalaman dari teman-teman gitu. Habis gitu kalau anak-anak tuh kan ada yang berubah suara, misalnya suara hewan seperti apa, suara bapak-bapak seperti apa, suara nenek seperti apa kayak gitu. Akhirnya ngirim video mendongeng yang pertama itu ternyata juara gitu ya, menang nggak tahu ya udah. Juara berapa tuh Kak? Waktu pertama kali itu juara 2. Iya juara 2. Tapi itu udah lumayan sih. Ya karena baru pertama kali. Iya pertama kali udah juara 2. Juara kaget juga sebenarnya. Wah berani bilang nggak ya? Yaudah kasih tahu. Akhirnya terus dikasih tahu lagi sama kaprodinya, kalau ada lomba ikut aja nggak apa-apa, kalau mau dikasih tahu dulu nggak apa-apa, kalau nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya itu 2019 yang pertama kali lomba. Terus 2020 bulan apa ya? Itu di semester berapa Kak? Itu semester berapa ya? Semester 4. Semester 4. Ya, semester 4. Terus pokoknya 2020 bulan apa nggak tahu, saya lupa. Itu apa namanya? Ikut lagi. Iya. Ikut langsung 2 kan. Ada yang pertama itu lomba mendongeng, terus yang kedua itu lomba cerita anak kayak gitu. Itu konteksnya sama ya, mendongeng hanya kita mendongengkan. Kalau yang kedua itu buat naskah ceritanya, buku cerita gitu. Terus akhirnya yang menang itu bukan yang lomba mendongengnya, ternyata yang menang itu buku ceritanya, yang bukunya. Iya bukunya, karena kan ngirimnya itu nggak video tapi bentuk PDF segala macam untuk kirimin naskahnya kayak gitu. Ternyata menang juga kayak gitu. Naskahnya itu karya sendiri berarti? Karya sendiri, gambar sendiri. Sebenarnya gambaran saya nggak begitu bagus banget ya. Cuma mungkin konteks dari yang dilihat sama jurinya waktu itu, konteks ceritanya, isinya kayak gitu. Itu bahas cerita apa Kak? Itu kisah, judulnya itu kisah si Ramzi yang tidak percaya. Jadi Ramzi yang tidak percaya. Jadi itu ceritanya tuh ada anak yang dia itu sangat sayang sama orang tuanya, tapi suatu saat orang tuanya itu sibuk bekerja sampai akhirnya Ramzi itu sakit. Dan dia nggak mau kasih tahu ke orang tuanya gitu kalau dia sakit, karena dia udah tahu pasti orang tua saya sibuk gitu. Sampai akhirnya orang tuanya itu sadar, oh ternyata anak saya itu mengalami sesuatu hal yang sangat riskan, sangat yang dia alami sendiri tanpa dikasih tahu orang tua. Akhirnya orang tuanya datang menemui anaknya lagi kayak gitu. Terus akhirnya Ramzi akhirnya percaya, oh ternyata sesibuknya orang tua bekerja, dia pasti peduli dengan anaknya. Ya itu salah satu contoh makna. Jadi ceritanya tuh nggak langsung menyampaikan maknanya langsung gitu, tapi ada cerita ya, ada ceritanya dulu kayak gitu. Nah mungkin yang kita dengar tadi nih Kak, teman-teman, dari pengalaman kakaknya mengikuti lomba kebanyakan seperti mendongeng dan buku cerita. Nah ada nggak sih lomba-lomba yang pernah kakak ikuti selain lomba itu, baik itu menang atau enggak? Oh gitu. Kalau baik menang apa enggaknya sekitaran fakultas sih, pernah lomba menyanyi itu pernah. Terus berarti suara kakaknya bagus. Waduh, suara bagus sih belum tahu juga ya. Kalau dari saya biasanya kalau orang-orang di kamar mandi pas bagus lah nyanyinya gitu. Tapi kalau misalnya didengar orang-orang lain mungkin bisa lah kayak gitu. Ya itu pernah juga di fakultas tuh waktu jadi maba. Terus MBKM. Iya. MBKM ya namanya ya. MKKM. Ya, benar MKKM. Aku lupa udah saking lamanya ya. Udah semester 7. Jadi MKKM dulu, ikut MKKM, terus ikut lomba karaoke pop Indonesia. Itu waktu itu di GOR sini. Iya. Terus akhirnya ikut juga, itu juga ini berhasil kayak gitu. Jadi udah dari awal Kak Lena ini jadi maba udah mulai berani ikut kegiatan, partisipasi dalam kegiatan lomba-lomba. Jadi ini lumayan jarang ditemui sih di mahasiswa kan.
Cuma beberapa, paling satu dua orang untuk pertama adalah hal yang pertama, padahal masih maba. Iya benar-benar masih malu-malu ya, takut kan sama kakak tingkat biasanya kayak gitu kan. Iya gitu. Tapi tahu-taunya keterusan. Iya keterusan akhirnya. Jadi lebih sering menggali apa sih potensi yang ada dalam diri kayak gitu. Ya. Gitu. Jadi sobat VIP, jadi yang kita dengar tadi tuh dari kakaknya sendiri, kita sebagai mahasiswa patutlah untuk mengeksplor diri, dan yang perlu sobat VIP ketahui semua bahwa jangan takut untuk mencoba untuk ikut lomba-lomba, apalagi ketika mengikuti lomba itu mungkin lebih baiknya melakukan bimbingan ke dosen atau informasi ke koor prodinya, siapa tahu dikasih dukungan seperti waktu lomba FIPJIP yang kayak mulai dari yang tag video sampai latar dekor sama yang ngedit di support langsung dari fakultas. Kayak Kak Lena kan mendongeng. Tugasnya cuma mendongeng doang. Jadi yang jadi ada orang yang di belakang panggung dari support dari fakultas sendiri. Sebenarnya waktu lomba FIPJIP ini saya itu ngelihat juga pengorbanan teman-teman yang dari awal itu sore-sore kan biasanya tuh kita take video tuh sore-sore kan jam 3 gitu. Dari jam 3 jam 4 itu sampai jam 1 pagi. Itu perjuangan banget. Saya juga waktu itu kan sempat bekerja juga kan waktu itu di salah satu bimbel anak-anak kayak gitu. Kemudian besoknya tuh saya harus kerja. Tapi saya juga tahu kewajiban saya itu, saya sudah diberikan kepercayaan sama fakultas untuk mengikuti FIPJIP. Mau tidak mau harus dijalankan kan seperti itu. Akhirnya teman-teman juga gitu, para dosen, ada 2 dosen, Ibu Wisma dan juga Pak Adit yang menemani dari awal sampai akhir. Itu benar-benar sampai pagi, jam 1 pagi. Astaga, saya harus pulang dari Singaraja jam 1 pagi itu ke Gianyar kayak gitu. Ngelihat juga teman-teman yang aduh aku minta kopi karena udah pada ngantuk semua. Kayak gitu Ica. Berarti di balik kakaknya yang menang ini ada pengorbanan anak-anak BEM, ada pengorbanan editor, ada pengorbanan kameramen. Yang tag video segala macam. Hebat sekali anak FIPJIP. Fakultas Ilmu Pendidikan ya ampun. Sampai bersama anak BEM ya. Yang membantu dari awal sampai akhir. Iya benar. Nah, Kak Lena mungkin bisa dikasih ini tips-tips untuk mahasiswa VIP Undiksa, gimana sih caranya biar jadi mahasiswa berprestasi atau gimana caranya biar aku ini tuh tahu bakat aku apa gitu. Benar. Oke, kalau misalnya tips-tips sih tidak ada. Yang penting hanya kalian itu sebagai seorang mahasiswa yang mungkin sudah banyak mengetahui, bisa mengeksplor banyak hal itu di Google, entah media sosial lainnya, itu yang penting kalian percaya diri. Tidak menutup diri untuk mau melihat dunia luar. Karena apa ya? Kita itu nggak hidup cuma di sekitaran kita aja gitu loh, Cap. Kita itu hidup mungkin setelah kita dari kampus ini menjadi sarjana, kita bisa merantau ke tempat-tempat yang lain, di kota-kota lain. Jadi tidak hanya berpatokan di sekitar situ saja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita menutup diri kita sendiri, nggak mau tahu dunia luar, itu bakal cuma stuck sampai di situ aja gitu. Jadi intinya yang pertama sih kalian harus percaya diri, kemudian nggak boleh menutup diri, mencoba hal baru bisa juga, tapi kadang kalau mencoba hal baru banyak yang ragu gitu loh. Jadi tetap harus dieksplor. Oh, kalau saya masuk ke peluang ini akibatnya apa? Terus keuntungan dan kerugian yang saya dapatkan apa kayak realistis gitu. juga. Ya benar, nggak boleh harus halu-halu kan, banyak ya sekarang anak-anak muda yang halu-halu kayak gitu, pengen ketemu optimis. Iya, kenyataannya nggak mau gerak kayak gitu kan, sama aja ya, cuma mimpi-mimpi aja. Tapi kalau tidak mulai dari diri sendiri untuk berani bergerak, sama aja nggak bakal dapet apa kayak gitu. Yang penting kalian harus tahu diri kalian itu siapa, mau kalian itu apa, mimpi kalian itu apa gitu. Harus diwujudkan melalui diri sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan dari aku selaku host nih, mungkin mewakili mahasiswa-mahasiswa lain. Kakak sebagai semester 7 nih, yang salah satu mahasiswa yang mungkin udah tingkat atas. Nah,
Kak, ketika mengeksplor diri itu menurut kakak harusnya fokus ke satu bidang atau mengeksplor diri lebih jauh lagi untuk mencoba hal-hal baru? Oke. Pertanyaan bagus sih sebenarnya. Kalau misalnya kita harus fokus sama satu hal, harus. Kenapa enggak? Karena itu yang bakal kita bawa sampai besar nanti, sampai dewasa, mungkin bisa jadi pekerjaan tetap kita gitu loh. Tapi ada juga hobi-hobi lain yang mungkin harus kita jalani kayak gitu. Jadi kalau dibilang harus banyak punya kegiatan itu enggak juga kayak gitu. Kalau memang punya potensi kayak saya sendiri sekarang, potensinya saya tahu bakat saya ternyata mendongeng. Ya mungkin harus dieksplor bagian mendongeng karena di satu fokus itu punya ranah lain lagi gitu. Tidak hanya mendongeng, mungkin juga bisa buat buku cerita, kemudian juga bisa jadi animator kayak gitu kan. Jadi banyak. Siapa tahu bisa bisa diterbitkan. Bukan. Di ini dijadiin satu kayak misalnya mendongeng sekaligus yang ceritanya benar. Jadi iya benar kayak gitu. Contoh lah yang hal yang lain, misalnya punya potensi bakat yang paling gampang menyanyi kan ya. Menyanyi tidak hanya cuma menyanyi di depan kamera saja, tapi mungkin bisa suatu saat kalian penulis lirik kayak gitu kan. Terus kemudian kalian bisa ngaransemen musik seperti itu. Jadi dengan satu fokus itu kita bisa membuka ranah lain gitu. Tapi juga tidak harus menghilangkan banget kalian punya potensi di sini, nggak mau deh ikut-ikut orang lain. Tidak juga, harus dilihat gitu. Yang kayak tadi saya bilang, harus dilihat juga apa keuntungan dan kerugian yang bakal kita dapatkan. Kayak harus gitu open ya. Yes, benar banget dengan dunia luar sama perkembangan juga yang ada yang itu perlu ya. Benar. Soalnya meskipun kayak gimana kita perlu inovasi diri sendiri juga. Misalnya kita punya kemampuan menggambar, melukis. Tahu-taunya sekarang orang-orang sudah pada di ranah digital, jadi harus belajar gambar di media elektronik juga. Jadi harus bisa berinovasi juga. Gitu. Mengikuti perkembangan zaman. Biar kedepannya untuk dunia kerja kita juga bisa beradaptasi. Iya, benar. Karena kan pekerjaan nggak cuma di situ-situ aja ya. Mungkin cuma kalau sekarang kita di Bali, nggak mungkin kita cuma tetap di Bali aja. Mungkin kita siapa tahu dapat pekerjaan, dipindah tugaskan di mana kan gitu. Harus juga diikutin tradisi yang ada di sana itu seperti apa kayak PG PAUD ya. Mungkin dulu anak-anak kayak datang sekolah main ini. Tapi sekarang mereka juga sudah disuguhkan media yang berbasis digital ya. Gitu. Jadi kita juga harus belajar memahami perkembangan ya. Iya, dulu waktu praktek-praktek di kampus itu kan hanya membuat media-media yang sudah jadi yang gampang anak memainkan langsung. Tapi semenjak ada pandemi ini, kita dituntut untuk membuat media digital untuk anak-anak. Itu jadi hal baru lagi yang awalnya gaptek banget sama teknologi, akhirnya tuh mau tidak mau karena tuntutan perkembangan zaman, akhirnya bisa kayak gitu. Dulunya buat PP yang buat, sekarang iya bener juga udah harus buat. Iya, harus buat juga video animasi itu kayak gimana, terus membuat cerita-cerita bergambar itu seperti apa kayak gitu Ica. Tapi untungnya dari kita sendiri sekarang sudah banyak yang tersedia ya. Iya benar-benar dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Dengan adanya teknologi. Yang penting mau membuka diri. Iya itu bener. Sama mau belajar juga. Benar. Dan usaha. Iya benar Ica. Dan mungkin untuk yang terakhir nih Kak, pesan dan kesannya yang ingin disampaikan untuk Sobat Fit, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru gimana untuk kedepannya sih. Iya. Atau bisa jadi mahasiswa berprestasi. Iya, benar. Pesan dan kesannya saya untuk mahasiswa baru atau juga mahasiswa yang lain di FIP ini harus berani percaya sama diri, harus bisa membuka diri, tidak menuntut banyak hal karena yang kita tahu, apa yang kita jalankan itu mungkin tidak sesuai sama ekspektasi kita, tapi harus kita lihat juga perkembangan yang ada kayak gitu. Jadi intinya terutama untuk maba, jangan patah semangat karena kalian lagi di rumah, ya kan? Kuliahnya online. Semales-malesnya kuliah online, harusnya ketemu sama teman-teman tapi ternyata enggak.
tapi harus tetap semangat menjalani hal itu gitu. Walaupun di rumah, walaupun cuma lewat elektronik, kalian juga harus bisa tahu apa sih yang diperlukan sekarang kayak gitu. Apa sih yang saya perlukan sekarang kayak gitu, Ica. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Lena yang telah menyempatkan hadir. Jadi ilmu yang cukup bermanfaat nih dari Kak Lena. Pengalaman hidup ya, yang bisa di-sharing kepada saya sendiri dan baik itu Sobat VIP yang menyempatkan diri untuk menonton podcast pada kali ini ya. Sekali lagi terima kasih Kak telah menyempatkan diri. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Mungkin ada perbincangan baru lagi atau prestasi yang bisa dibahas lagi. Semoga amin. Ya, amin. Mungkin terima kasih. Ya, terima untuk kasih. Kalena sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Oke Sobat Fit, terima kasih pada kesempatannya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih lagi kepada Kak Lena. Mungkin kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.